Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim teaching dari Laboratorium Fisika FTI Universitas Trisakti akan menjelaskan tentang percobaan M16. Percobaan M16 ini tujuan percobaannya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan tumbukan, yaitu mengukur kecepatan dari peluru pada saat ditembakkan ke dalam sasaran. Kemudian percobaan yang kedua adalah mengamati gerak parabola, yaitu untuk setengah parabola dari senjata yang kita tembakkan untuk mengukur berapa kecepatan ketika keluar dari moncong senapan peragaan ini. Nah, baik, alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini apa saja? Yang pertama adalah dua buah peluru yang berbentuk bola pejal. Yang satu terbuat dari logam pejal, kemudian yang kedua terbuat dari plastik pejal. Kemudian yang kedua adalah perangkat ini. Perangkat ini ada bagian yang digunakan untuk menembakkan pelurunya. Kemudian bagian yang menggantung ini adalah bagian dari sasarannya. Nah, sasarannya ini sudah saya pisahkan di sini dengan peralatan yang lain yang identik dengan yang telah terpasang di sini. Nah, kemudian alat ukur meter gulung ini dipakai untuk mengukur panjang atau jarak pusat massa pada sasarannya. Nah, langkah pertama adalah kita akan mengukur berapa massa dari bola tadi, yaitu dengan menimbang menggunakan neraca triple beam balance. Karena bola ini berbentuk bulat, maka susah kalau kita letakkan di atas piringan untuk menimbang berapa massa. Oleh karena itu kita menggunakan alat bantu mangkok ini. Jadi mangkok ini nanti kita timbang dulu. Saya tidak menimbang betulan ya para pemirsa, karena mengingat waktu yang saya berikan cukup terbatas. Oleh karena itu saya akan peragakan saja. Yang pertama adalah menimbang berapa massa dari mangkok ini. Nah, kemudian setelah kita ukur massa dari mangkok ini, kemudian bola logam pejal tadi kita masukkan ke dalam mangkok ini. Kemudian setelah berada di dalamnya, kita ukur berapa massa dari bola dengan mangkoknya. Nah, kalau bola dengan mangkoknya kita sudah bisa ukur berapa massanya, maka kita nanti akan bisa mengetahui berapa massa dari bola pelurunya ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengukur berapa massa dari sasaran. Massa dari sasaran ini sudah menjadi satu. Ini batang penggantungnya, kemudian ini ada lubang yang dipakai untuk menangkap bola nanti ketika ditembakkan masuk ke dalam, karena tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak elastik. Jadi ketika peluru ditembakkan ke sasaran, maka peluru tadi akan masuk ke dalam lubang sasaran ini dan dia akan berayun bersama-sama antara peluru dengan sasaran yang digantung ini. Nah, kemudian kita akan lihat ketika dia berayun berapa sudut ayunannya. Nanti kita bisa menghitung berapa energi mekanik dari sasaran dan peluru yang bergerak bersama-sama. Nah, untuk itu kita perlu juga mengetahui massa dari sasaran. Maka sasaran ini kita juga timbang dulu, ya, diletakkan di atas neraca triple beam balance, kemudian kita atur berapa bebannya sehingga kita bisa tahu berapa massa dari sasaran ini. Nah, kemudian kita juga perlu tahu jarak titik gantung terhadap pusat massa dari sasaran ini, yaitu menggunakan alat ukur meter gantung ini. Jadi meter gantung ini kan kita pakai untuk mengukur berapa pusat massa. Ini sudah ada tandanya, posisi titik beratnya. Kemudian ini ujung dari titik gantungnya juga sudah ada. Kita atur ini panjangnya berapa. Nah, kemudian setelah kita ukur ini, berarti kita tahu berapa jarak dari pusat massa terhadap titik gantung. Nah, kalau semuanya sudah kita atur dan kita ukur tadi,
maka kita akan memasuki bagian dari percobaan yang akan kita lakukan. Sasaran tadi bisa diatur seperti ini, para pemirsa. Jadi ini akan saya kuncikan ke atas dulu. Nah, kemudian bola logam ini akan kita masukkan ke dalam senjatanya ini ya. Jadi kita masukkan. Kalau kita perhatikan, saya berada dari sini, ini akan saya masukkan ke dalam. Nah, kalau ini kita tekan masuk ke dalam, nanti akan terjadi bunyi seperti ini. Kalau bunyi klik yang pertama, itu berarti nanti untuk menghitung kecepatan 1. Nah, kemudian kalau misalnya kita dorong lagi, klik yang kedua, berarti itu posisi untuk kecepatan 2. Kemudian kita dorong lagi sampai bunyi klik yang ketiga, itu berarti nanti untuk menghitung kecepatan 3. Nah, masing-masing akan kita hitung nanti baik kecepatan 1, kecepatan 2 maupun kecepatan 3. Jadi kita lihat ini untuk kecepatan 1 dulu ya. Kita dorong sampai bunyi seperti ini. Nah, ini bunyi yang pertama. Nah, kemudian sasaran kita tutupkan ke sini. Kemudian ini ada sudut ayunnya ketika nanti ditembakkan pelurunya ke dalam sasaran, yaitu dengan mengatur sudut. Ini ada pengaturan sudutnya. Nah, kemudian kita akan tembakkan seperti ini sambil diamati berapa sudut ayun yang terjadi. Jadi ketika peluru masuk ke dalam sasaran, kemudian sasaran akan berayun, kemudian sudut ayunan ini otomatis akan berhenti di titik sudut tertentu yang menggambarkan berapa sudut simpangannya. Oke. Nah, kita amati berapa sudut yang terukur. Nah, kemudian yang kedua adalah kita keluarkan bolanya. Kita kuncikan ke atas lagi, kemudian kita dorong sampai bunyi yang kedua. Nah, ini bunyi yang kedua, berarti ini adalah kecepatan 2. Kita masukkan lagi, pengaturan sudutnya kita atur 0 lagi. Kemudian ini kita tembakkan lagi, kemudian kita amati berapa besar sudut ayunnya. Nah, seperti itu. Ya, kita amati berapa sudut yang terbaca di sini. Ini untuk kecepatan 2. Nah, nanti kita ulangi lagi untuk kecepatan yang ketiga, yaitu dengan mendorong bola ke dalam alatnya ini sampai bunyi yang ketiga. Kemudian kita lakukan hal yang sama dan kita amati berapa sudut ayunnya ketika peluru sudah masuk ke dalam sasaran. Nah, itu adalah percobaan yang pertama. Nah, sedangkan percobaan yang kedua, kita akan mengamati gerak parabola yang terjadi, yaitu menggunakan pelurunya berupa bola pejal dari plastik. Ini kita atur dulu posisi dari senapannya ini, itu terhadap bidang datar lantai di dasar. Kita ukur dengan alat ukur meteran gulung ini. Nanti kita ukur sampai di bawah. Kemudian bola ini akan kita masukkan ke dalam alat ini sampai bunyi yang pertama, hanya untuk kecepatan 1 saja. Nah, kemudian kita akan tembakkan dan nanti akan diamati jatuhnya peluru itu di mana. Kita ukur berapa jarak mendatar dari posisi alat ini sampai dengan jatuhnya bola. Nah, kita amati posisi pertama kali jatuhnya bola, kita ukur jarak mendatarnya berapa. Kemudian ketinggian dari posisi peluru ketika ditembakkan kita bisa ukur, berarti sumbu X dan Y-nya kita bisa tahu, maka nanti bisa diukur berapa kecepatan dari peluru ketika keluar dari senjata atau alat ini. Nah, kemudian dari hasil-hasil percobaan, baik untuk tumbukan tidak elastik tadi menggunakan bola logam maupun untuk gerak parabola, nilainya nanti kita bandingkan dengan nilai acuan yang sudah ada, baik untuk kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Nah, nanti kita hitung berapa persen perbedaan antara hasil percobaan yang kita lakukan dengan nilai acuan yang sudah diberikan untuk alat yang kita gunakan ini. Nah, baik, saya kira itu adalah percobaan tentang M16. Mudah-mudahan bisa dipahami
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.